Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi mengenai laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode cost atau harga perolehan atau harga pokok. Minggu lalu kita sudah singgung materi mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity. Nah, sekarang dengan mempelajari metode cost, nanti kita juga bisa lihat apa sih perbedaan antara metode equity dengan metode cost atau metode harga pokok atau harga perolehan. Oke, kemarin saya juga sudah katakan bagaimana kita menentukan metode pencatatan untuk akuntansi kita. Nah, penggunaan metode pencatatan kita itu kita lihat berdasarkan kepemilikan saham. Jika kepemilikan saham itu kurang dari 20%, maka kita disarankan menggunakan metode biaya atau metode harga perolehan atau harga pokok. Kemudian apabila kepemilikan kita 20-50%, kita disarankan untuk menggunakan metode ekuitas, dan apabila besar dari 50%, kita boleh menggunakan metode cost atau metode ekuitas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedur akuntansi untuk metode harga perolehan atau harga pokok. Metode harga pokok ini kita dasarkan pada teori bahwa akuntansi investasinya itu sama dengan akuntansi investasi jangka panjang lainnya dalam bentuk surat-surat berharga. Jadi kalau kita menggunakan akuntansi A untuk investasi kita, maka itu harus sama perlakuannya untuk investasi jangka panjang kita dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Maksudnya begini, berbeda di sini mereka berbeda dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya mereka masih menjalankan aktivitas masing-masingnya, tetapi mereka merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan dan keuntungan atau kerugian atau investasi yang sampai surat berharga itu benar-benar kita jual. Ya, saya ulangi, dalam metode harga perolehan ini, perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Berbeda artinya berbeda dalam menjalankan aktivitasnya, tetapi masih dalam satu kesatuan. Kemudian, angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehannya semula. Berarti angka itu adalah harga perolehan awal. Setiap perusahaan model perusahaan induk dan perusahaan anak yang diakibatkan oleh laba dan rugi perusahaan anak itu akan dikesampingkan. Untuk pahamnya nanti ini akan kita lihat pada contoh soal. Jadi walaupun berbeda begini, kalau untuk metode ekuitas kan investasinya mengalami perubahan sesuai dengan aktivitas bisnis kita, apa saja yang mempengaruhi rekening investasi kita. Sementara untuk metode cost, apapun misalkan ada dividen atau ada laba atau rugi, itu dikesampingkan. Kita tetap menggunakan nilai dari investasi awal atau investasi semula. Next, kita akan lihat bagaimana penyusunan laporan keuangan dengan metode cost. Sama halnya seperti metode ekuitas, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ketika kita melakukan penyusunan laporan keuangan dengan metode cost. Yang pertama, rekening investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Ingat ya, rekening investasinya itu kita gunakan nilai rekening investasi awal. Berbeda dengan metode ekuitas. Kalau metode ekuitas, rekening investasinya itu menggunakan nilai investasi akhir setelah mengalami beberapa perubahan. Kemudian, laba atau rugi dari anak perusahaan baru akan diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi dengan melalui rekening laba ditahan untuk induk perusahaan. Ketika kita menggunakan metode cost, nanti pada kertas kerja kita akan muncul rekening baru, yaitu rekening laba ditahan untuk induk. Nanti untuk lebih pahamnya juga kita akan lihat pada contoh soal. Kemudian, penghapusan atau eliminasi terhadap rekening-rekening model saham, agio saham, dan laba ditahan anak perusahaan berdasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau saldo awal pada saat kepemilikan. Dari sini saja sudah terlihat jelas bagaimana perbedaan antara metode ekuitas dengan metode cost. Kalau ekuitas itu kita menggunakan pencatatan akhir setelah
kita lihat transaksi apa saja yang berpengaruh terhadap rekening-rekeningnya. Kalau metode cost untuk rekening modal saham, agen saham, laba ditahan, rekening investasi, itu semuanya kita menggunakan rekening investasi awal atau rekening awal atau saldo awal pada saat kepemilikan. Nah, kita lihat perbedaan pencatatan metode equity dan metode cost. Yang pertama, pada saat anak perusahaan melaporkan laba, untuk metode equity itu ada pencatatannya, yaitu investasi pada laba. Sementara untuk metode cost, kita tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan. Kemudian saat anak perusahaan melaporkan rugi, metode equity melakukan pencatatan, tetapi metode cost juga tidak melakukan pencatatan. Kemudian pada saat anak perusahaan mengumumkan dividen, pada metode equity jurnalnya adalah piutang dividen pada investasi, sementara pada metode cost jurnalnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen. Kemudian saat tiba tunai, jurnalnya adalah kas pada piutang dividen, itu sama baik metode equity maupun metode cost. Pada saat anak perusahaan membagikan dividen, untuk metode equity itu jurnalnya kas pada investasi saham PT anak, sementara untuk metode cost kas pada pendapatan dividen. Dari jurnalnya juga berbeda, sistem pencatatannya juga berbeda. Jadi kedua metode ini terlihat jelas perbedaannya. Next, kita masuk ke contoh soal. Kita masih gunakan contoh soal yang metode ekuitas ya. Kenapa saya gunakan soal yang sama? Supaya lebih paham, lebih jelas lagi perbedaan pencatatan baik menggunakan metode equity maupun menggunakan metode cost atau harga perolehan. Saya tidak bikinkan soalnya lagi, nanti bisa dilihat pada bisa dilihat pada materi minggu lalu untuk soalnya. Saya ringkas saja ya. Pada soal yang kemarin itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencatat transaksi pembelian 2000 lembar saham milik PT Timur dengan total pembayaran 30 juta, maka jurnalnya adalah investasi saham pada kas sebesar 30 juta. Kemudian kita mengakui pembagian dividen anak perusahaan sebesar 80%, artinya 80% dikali 10 juta, nilainya adalah 8 juta rupiah. Kita catat kas 4 juta, piutang dividen 4 juta, pada pendapatan dividen 8 juta. Kenapa? Karena baru dibayarkan hanya 50%. Next. Kita catat laba PT Fajar sendiri seperti yang saya jelaskan yang terlihat di tabel tadi. Jika kita menggunakan metode cost atau harga perolehan, kita tidak melakukan pencatatan baik untuk laba ataupun untuk rugi perusahaan anak. Oke, untuk si PT Fajar sendiri ada laba 7 juta, maka jurnalnya adalah kas 7 juta rupiah pada laba usaha sebesar 7 juta. Kemudian kita catat ada pembagian dividen PT Fajar sebesar 2 juta, jurnalnya laba ditahan 2 juta, kas 1 juta, dan hutang dividen sebesar 1 juta rupiah. Next, kita lihat rekening kas PT Fajar setelah mengalami perubahan ya. Yang pertama, kas awal kita adalah 32 juta. Kita lihat pada neraca soal. Kemudian kita kurangi dengan investasi kita sebesar 30 juta karena kita mengeluarkan uang tunai untuk investasi sebesar 30 juta. Kemudian ada penerimaan dividen dari anak perusahaan secara tunai sebesar 4 juta. Kita tambahkan. Lalu ada laba usaha kita 7 juta. Maka kita kurangi dengan pembagian dividen PT Fajar sendiri sebesar 1 juta. Maka kas akhir kita peroleh adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat untuk rekening kas PT Timur. Kas awalnya itu adalah 14 juta. Kemudian laba usahanya 20 juta. Pembagian dividennya 5 juta dan kas akhirnya adalah 29 juta. Sekarang kita lihat rekening laba ditahan PT Fajar. Saldo awalnya 12 juta. Laba usahanya 7 juta. Pendapatan dari anak atau laba anak adalah 8 juta. Kemudian pembagian dividen 2 juta. Laba akhir PT Fajar adalah 25 juta. Nah, ini yang dikatakan tadi, timbul rekening laba yang ditahan untuk induk. Diperoleh dari 80%-nya adalah kepemilikan. 80% dikali dengan saldo laba akhir PT Fajar dikurang saldo laba awal PT Fajar, yaitu 80% dikali 10 juta, nilainya adalah 8 juta rupiah.
Karena saya takut kalian ragu 15 juta yang dari mana nih. 15 juta itu kita pakai dari rekening laba PT Timur, saldo awalnya 5 juta, laba usahanya 20 juta, dikurang pembagian dividen 10 juta, maka laba akhirnya adalah 15 juta. Saya ulangi, timbullah rekening laba ditahan untuk induk yang nilainya berasal dari kepemilikan 80% dikali dengan laba akhir si PT Timur dikurang laba awal PT Timur. Berarti 80% dikali 10 juta nilainya adalah 8 juta rupiah. Sekarang kita lanjut untuk jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi berarti kita harus mengeliminasi segala sesuatu yang berhubungan antara induk dan anak perusahaan. Hal yang pertama yang berhubungan itu adalah hutang piutang antara induk dan anak perusahaan, yaitu hutang dividen dan piutang dividen. Maka kita bikinlah jurnal eliminasinya. Hutang dividen pada piutang dividen sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita lakukan penghapusan kepemilikan aktiva bersih anak oleh induk perusahaan. Cara menghitungnya sama seperti biasanya, itu kita hitung dari selisih antara harga perolehan dikurang dengan nilai buku aktiva bersih PT anak yang menjadi haknya si induk. Kalau kemarin dengan metode ekuitas kita melihat investasi akhir. Kalau untuk metode cost kita hanya melihat nilai investasi awal atau harga perolehan. Maka investasinya adalah 30 juta. Kita kurangi dengan hak induk atas aktiva bersihnya punya si anak. Maka sudah pastilah modal saham, agio saham, dan laba tahannya itu kita gunakan yang ada pada neraca awal soal. Karena kita menggunakan metode cost, berarti kita menghitungnya ada 30 juta dikurangi dengan 80% dikali dengan modal saham, kemudian 80% dikali agio saham, 80% dikali laba ditahan. Maka diperoleh selisihnya atau kita anggap sebagai goodwill sebesar 1.200.000 rupiah. Selesai kita membuat jurnal eliminasi, langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya kertas kerja konsolidasi. Ini untuk kertas kerjanya, langkahnya sama, kita bikin dulu nama-nama akunnya atau kita isi dulu kolom rekening, kemudian nilai PT Fajar, nilai PT Timur, kolom eliminasi, dan kolom neraca konsolidasi. Untuk PT Fajar yang mengalami perubahan di sini, yang pertama itu adalah kas, kemudian rekening investasi yang muncul ya, yang baru muncul di kertas kerja itu adalah rekening investasi. Kemudian ada hutang dividen, itu untuk si PT Fajar. Maka nilai untuk PT Fajar sendiri kasnya ada 12 juta, persediaan 10 juta, piutang dividen 4 juta, investasi pada PT Timur 30 juta, aktiva tetap 30 juta, kemudian hutang dagang 11.200.000, hutang dividen 1 juta, merasa 40 juta, agio saham 8.800.000, laba ditahan 25 juta rupiah. Untuk PT Timur kasnya 29 juta, persediaannya 6 juta, aktiva tetapnya 20 juta. Hutang dagangnya 4 juta, hutang dividennya 5 juta, modal sahamnya 25 juta, agio sahamnya 6 juta, kemudian labanya 15 juta rupiah. Baru kita lanjut ke tabel atau ke kolom jurnal eliminasi. Untuk mengisi kolom jurnal eliminasi kita tinggal salin dari jurnal eliminasi kita tadi. Contohnya tadi kita mengeliminasi hutang piutang. Jurnal kita tadi ada hutang dividen pada piutang dividen. Hutang di debit 4 juta dan piutang di kredit sebesar 4 juta. Kemudian kita eliminasi modal saham 20 juta, agio saham 4.800.000, sabaitan 4 juta, goodwill 1.200.000 pada investasi saham sebesar 30 juta rupiah. Selesai kita membuat atau mengisi kolom jurnal eliminasi, kita lanjut ke kolom sebelahnya yaitu neraca konsolidasi. Kita lihat untuk kas 12 juta tambah 29 juta, maka kas kita menjadi 41 juta, persediaan 10 juta tambah 6 juta, 16 juta, piutang dividen 4 juta, kita eliminasi 4 juta jadinya habis, investasi 30 juta, eliminasi 30 juta habis, goodwill 1.200.000 kita pindahkan 1.200.000, kemudian aktiva tetap 30 ditambah 20 juta jadi 50 juta. Lalu hutang dagang 11.200.000 tambah 4 juta menjadi 15.200.000. Hutang dividen 1 juta tambah 5 juta, kemudian eliminasi 4 juta jadinya 2 juta.
Modal saham, agio saham, laba hitam PT Fajar 40 juta, 8.800.000 dan 25 juta tinggal kita pindahkan. Kemudian modal saham PT Timur 25 juta, eliminasi 20 juta, hak minoritasnya 5 juta. Kemudian agio saham PT Timur 6 juta, eliminasi 4.800.000, hak minoritasnya 1.200.000. Untuk laba ditahannya PT Timur 15 juta, kita eliminasi 4 juta. Kemudian hak minoritasnya 3 juta. Untuk hak minoritas 3 juta itu kita peroleh dari 20% dari laba PT Timur itu 15 juta. Saya ulangi, untuk PT Timur nilai eliminasinya kan itu 4 juta. 4 juta itu diperoleh dari 80% dikali 5 juta. Kalau untuk hak minoritasnya 20% dikalikan dengan 15 juta rupiah, maka diperolehlah hak minoritasnya 3 juta rupiah dan muncul rekening laba hitam untuk induk sebesar 8 juta rupiah. Saya ulangi, untuk metode cost ini ketika kita melakukan jurnal eliminasi atau pencatatan seperti yang saya jelaskan di awal, kita gunakanlah model saham, agio saham, laba hitam dan nilai investasi awal semuanya, atau pada nilai harga perolehan atau ketika kita memperoleh perusahaan tersebut. Makanya untuk laba ditahan ini eliminasinya adalah 80% dari 5 juta, yaitu 4 juta rupiah. Sementara untuk hak minoritasnya kita ambillah dari 20% dikali dengan laba PT Timur sebesar 15 juta rupiah, jadilah hak minoritasnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian laba hitam untuk induk sebesar 8 juta rupiah. Oke, selesai kertas kerja kita, baru kita bisa membuat yang namanya neraca konsolidasi. Nah, ini ya neraca konsolidasi kita. PT Fajar, neraca konsolidasi PT Fajar dan anak perusahaan per Desember 2008, kas 41 juta, persediaan 16 juta, aktif tetap 50 juta, goodwill 1.200.000, kemudian hutang dagang 15.200.000, utang wesel 2 juta, modal hak induk 40 juta, agio saham 8.800.000 dan laba hitam 33 juta. Hak anak modal sahamnya 5 juta, agio saham 1.200.000, laba hitam 3 juta rupiah. Oke, setelah mempelajari laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode cost, saya berharap teman-teman bisa memahami perbedaan antara laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas dan menggunakan metode cost atau harga pokok perolehan. Saya harap penjelasan dari saya pun juga bisa membuat rekan-rekan mahasiswa lebih memahami lagi materi-materi yang sudah kita pelajari. Dan jika masih ada yang ragu, nanti kita akan lanjut pada sesi diskusi. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.